Lahir di Tanjung Putus, Padang Tualang Langkat, tanggal 13 Maret 1968. Beliau S1-nya di FMIPA USU, tamat tahun 1995. S2-nya di Universitas Indonesia, tamat tahun 2000. Dan S3-nya di Universitas Sultan Zainal Abidin Terengganu, Malaysia, tamat pada tahun 2016. Beliau di samping sebagai seorang dosen di Fakultas MIPA Universitas Sumatera Utara, beliau juga banyak berkecimpung membicarakan tentang masalah-masalah metafisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi warido kamatlubi aqtini mahabbataka wa ma'rifataka. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok navigasi ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Teori Relativistik pada Global Positioning System atau GPS. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kita, Bapak Dr. Muhammad Sontak Sihotang, SSI, MSI, dengan mata kuliah Fisika Kuantum, kode mata kuliah FIS 3204, Program Studi S1 Fisika, Departemen Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, tahun ajaran 2021 sampai 2022. Next slide. Adapun anggota kelompok navigasi itu yang pertama Syahrani Nabila Pardede dengan NIM 2008011090, saya sendiri Fajar Rinaldi dengan NIM 2008011066, dan Dwi Puspita Sari dengan NIM 2008011014. Pada bagian glosarium ada beberapa kata-kata penting yang kami masukkan. Yang pertama GPS, suatu sistem untuk menetapkan lokasi di permukaan bumi dengan memanfaatkan bantuan sinyal satelit. Yang kedua navigasi, suatu teknik untuk menentukan kedudukan dan arah lintasan perjalanan secara tepat. Yang ketiga paradigma, kumpulan dari perangkat aturan yang menetapkan ataupun mendefinisikan batas-batas. Yang keempat paradoks, suatu pernyataan yang seolah-olah bertentangan atau berlawanan dengan asumsi umum, tetapi dalam kenyataannya mengandung sebuah kebenaran. Dan yang kelima ruang, seluruh permukaan bumi yang merupakan lapisan biosfer, tempat hidup tumbuhan, hewan, dan manusia. Yang keenam revolusi ilmiah, masa saat gagasan baru dalam bidang fisika, astronomi, biologi, anatomi manusia, kimia, dan ilmu pengetahuan lain berkembang dengan pesat dan menjadi dasar ilmu pengetahuan modern. Yang ketujuh ada satelit, benda yang mengorbit benda lain dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Dan yang terakhir ada waktu, seluruh rangkaian saat ketika proses, perbuatan, atau keadaan berada atau berlangsung. Pada abstrak, yaitu yang pertama, poin pertama, masalah paradoks kembar tidak dapat dijelaskan dengan teori ruang dan waktu Newton yang bersifat mutlak sehingga menimbulkan revolusi ilmiah dalam fisika muncul pada abad ke-20. Revolusi ilmiah ini telah mengubah cara pandang manusia tentang alam semesta secara mendasar. Paradigma baru, konsep ruang dan waktu, serta konsep alam semesta yang dikemukakan oleh Einstein, yaitu teori relativitas. Hukum fisika yang terkandung dalam teori relativitas dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah pada Global Positioning System atau GPS. GPS adalah satu-satunya sistem satelit navigasi global untuk menentukan lokasi, kecepatan, arah, dan waktu yang telah
beroperasi penuh di dunia saat ini. Kata kunci GPS, teori relativitas. Pada daftar isi yang pertama cover, yang kedua disusun oleh kelompok navigasi, yang ketiga glosarium, yang keempat abstrak, yang kelima daftar isi, yang keenam pendahuluan. Di dalam pendahuluan ada terdapat latar belakang, tujuan, manfaat, serta ruang lingkup. Dan yang ketujuh ada pembahasan. Dalam pembahasan terdapat teori dan aplikasi. Dan yang ke-8 ada penutup, terdapat kesimpulan dan saran. Dan yang ke-9 ada daftar pustaka, ke-10 daftar gambar, dan yang terakhir lampiran Q&A. Pendahuluan. Latar belakang. Yang pertama, fisika klasik didominasi oleh mekanika Newton dan elektromagnetika klasik yang dinyatakan dengan persamaan Maxwell. Kedua, gerakan benda dapat dijelaskan menggunakan hukum Newton tentang gerak dan gravitasi. Selanjutnya, keyakinan akan kebenaran teori tersebut membuat kedua teori itu menjadi hukum-hukum dasar ilmu fisika yang dapat menjelaskan semua gejala alamiah. Ilmuwan menyadari adanya gejala-gejala alamiah yang tidak dapat dijelaskan menggunakan kedua teori fisika klasik pada akhir abad ke-19 sampai awal abad 20. Dikembangkan ilmu fisika modern untuk menjelaskan fenomena yang terjadi pada partikel ukuran atomik. Dan yang terakhir GPS, salah satu penerapan ilmu fisika modern yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuannya yang pertama untuk mengetahui teori relativitas, yang kedua untuk mengetahui pengertian GPS, yang tiga untuk mengetahui prinsip fisika modern dalam GPS. Manfaat dari pembuatan PPT ini yaitu sebagai bahan belajar dalam menjelaskan prinsip fisika modern dalam GPS. Pada ruang lingkup pembahasan materi ini, dalam pembahasan materi ini, pembahasan GPS dan penerapan konsep relativitas dalam GPS. Selanjutnya ada pembahasan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya masuk ke bagian kedua, yaitu mengenai pembahasan. Diawali mengenai membahas teori. Yang pertama tentang fisika klasik. Fisika klasik adalah ilmu fisika yang didasari prinsip-prinsip yang dikembangkan sebelum munculnya teori kuantum. Biasanya teori ini digunakan dalam fisika klasik yang ada kaitannya dengan hukum Newtonian. Fisika klasik mempelajari keadaan dalam skala makro. Adapun beberapa anggapan dalam fisika klasik. Yang pertama, bahwasanya alam semesta itu mirip seperti mesin raksasa dan kerangka ruang waktu yang mutlak. Lalu anggapan kedua, bahwasanya hukum Newton menyimpulkan bahwa setiap gerak memiliki sebab. Anggapan yang ketiga, bahwasanya sifat-sifat cahaya bisa dilakukan dengan teori gelombang elektromagnetik. Untuk saat ini kita menggunakan skop elektronika, listrik magnet, fisika optik, dan mekanika. Berikutnya mengenai fisika modern. Fisika modern adalah bagian ilmu fisika yang mempelajari perilaku materi dan energi pada skala atomik dan partikel-partikel subatomik atau gelombang. Dasar hukum yang digunakan dalam fisika modern adalah teori relativitas, yang mana fisika modern ini mempelajari keadaan dalam level mikro. Adapun beberapa anggapan dalam fisika modern. Yang pertama, bahwasanya energi dapat dibagi menjadi beberapa paket atau kuanta. Kedua, energi datang dalam bentuk kuanta yang disebut foton berdasarkan efek fotolistrik. Dan yang ketiga, bahwasanya garis spektrum dari atom hidrogen dengan menggunakan kuantisasi. Untuk skupnya didasari pada teori relativitas, fisika nuklir, inti atom, radioaktivitas, dan fisika molekuler. Pada fisika kuantum
Fisika kuantum ini merupakan ilmu yang mempelajari mengenai perilaku materi serta energi yang ada pada tingkatan molekuler, atom, nuklir, serta tingkat mikroskopis, dan juga materi serta energi yang lebih kecil pula. Fisika kuantum mempelajari perilaku dalam skala yang lebih kecil lagi, yaitu dalam skala nano. Ada dua anggapan dalam fisika kuantum. Yang pertama, kesadaran kuantum adalah sebuah teori di mana semua orang yang ada dan segala hal yang ada di alam semesta saling berhubungan antara satu sama lain. Kedua, seseorang dapat menjadi kekal atau abadi bila dapat melakukan perjalanan melalui kecepatan cahaya. Skopnya yaitu tingkatan molekuler dan energi, atom, nuklir, dan materi dalam skala nano. Adapun aplikasi yang kami gunakan dalam pembahasan ini yaitu mengenai GPS, Global Positioning System. GPS merupakan sebuah perangkat yang menyediakan layanan posisi navigasi dan waktu bagi pengguna. Satelit-satelit GPS mengorbit bumi dengan konfigurasi tertentu. Satelit serta faktor gravitasi bumi menyebabkan sistem GPS mengalami relativitas. Bahwasanya ruang lingkup relativitas yang mensyaratkan keadaan mendekati kecepatan cahaya serta konsep gravitasi dan kaitannya dengan ruang waktu yang lengkung. Pembuatan sistem GPS perlu memperhitungkan penyimpangan waktu sesuai dengan teori relativitas. GPS mengukur waktu tempuh gelombang elektromagnetik sampai pada reservoir dari sedikitnya 4 satelit berbeda, sehingga diperoleh jarak antara reservoir terhadap satelit-satelit tersebut. Artinya, sistem GPS dapat mengetahui jarak satelit terhadap reservoir. Seperti pada persamaan 1, D sama dengan V kali delta T. D ini merupakan jarak satelit terhadap reservoir, V ini adalah kecepatan, dan delta T ini adalah waktu tempuhnya. Teori relativitas khusus atau TRK, ini yang merupakan teori yang dikembangkan oleh Einstein yang mengacu pada kerangka referensi yang bergerak dengan kecepatan konstan dan didasarkan pada dua postulat. Postulat yang pertama, bahwasanya asas relativitas hukum-hukum fisika tetap sama penyataannya dalam semua sistem lembab. Dan postulat yang kedua, ketidakubahan laju cahaya memiliki nilai C atau sebesar 2,9979248 kali 10 pangkat kali 10 meter per sekon yang sama dalam semua sistem lembab. Lalu ada teori relativitas umum. Teori ini mendefinisikan gravitasi sebagai efek dari kelengkungan ruang waktu karena adanya penyebaran massa dan energi di dalam ruang waktu tersebut. Seperti kita lihat pada gambar 2, yang menjelaskan tentang teori relativitas umum yang ditemukan oleh Einstein. Ini merupakan cara penentuan posisi GPS yang ditunjukkan pada gambar 3 dan akan kita jelaskan di slide berikutnya. Jadi tahapan yang pertama, GPS menentukan posisi reservoir dengan metode trilaterasi. Lalu, tiap satelit GPS mentransmisikan sinyal yang mengandung informasi mengenai posisi satelit tersebut, waktu, dan kondisi sistem secara umum. Berikutnya, reservoir menggunakan sinyal tersebut untuk menghitung jarak. Menghitung jarak satelit transmisi dengan cara mengalihkan waktu yang ditempuh sinyal dan kecepatan sinyal berupa kecepatan cahaya. Lalu, reservoir dapat menentukan lokasinya sebagai titik yang diperoleh dari perpotongan gampang lingkup imajiner. Dan yang terakhir, reservoir dapat menentukan posisinya dengan cukup akurat dan cepat. Untuk mencapai tingkat akurasi yang tinggi dalam GPS, maka harus menggunakan informasi yang sangat tepat, termasuk penanda waktu yang sangat presisi. Lalu, upaya untuk pembuatan sistem GPS menjadi presisi itu adalah dengan mengatur frekuensi detak jam
atom yang diperlambat sebelum satelit diluncurkan, sehingga setelah berada di orbit jam atom, ini akan berdetak selaras dengan jam di bumi. Berikutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya penutup akan dijelaskan oleh teman saya Dwi Puspitasari. Baiklah, penutup. Kesimpulan. Yang pertama yaitu teori relativitas merupakan hasil pemikiran Albert Einstein yang merevisi pandangan fisika terhadap teori gravitasi. Teori relativitas Einstein meliputi teori relativitas khusus dan teori relativitas umum. Yang kedua, Global Positioning System atau GPS merupakan sebuah perangkat yang menyediakan layanan posisi navigasi dan waktu bagi pengguna. Kesimpulan yang ketiga yaitu prinsip kerja GPS dengan menentukan posisi reseiver dengan metode trilaterasi dari sedikitnya 4 satelit yang selalu terlihat dari titik manapun di bumi setiap saat. Informasi dari 3 satelit diperlukan untuk menentukan lokasi, sedangkan sinyal keempat dibutuhkan untuk menentukan waktu secara akurat. Selanjutnya ada saran. Semoga pembaca dapat menambah wawasan dan memahami isi dari PPT kami, serta diharapkan pembaca dapat memberi saran yang membangun kepada kami untuk diperbaiki lagi ke depan. Adapun daftar pustaka yang kami ambil, yaitu pertama dari Astro, Teori Relativitas pada Global Positioning System atau GPS, Jurnal Dinamika Sains. Yang kedua ada dari Hartini, Revolusi Ilmiah Global Positioning System atau GPS sebagai bukti empiris teori relativitas dari Jurnal Filsafat Indonesia. Yang ketiga ada Sani, Fisika Kuantum Bumi Aksara. 4. Siregar, Fisika Kuantum Departemen Fisika Fakultas MIPA Universitas Padjadjaran, Jawa Barat. Adapun daftar gambar yaitu gambar pertama GPS, gambar kedua teori relativitas Einstein, yang ketiga ada penentuan posisi GPS. Lampiran. Q&A yang pertama, sebuah balok dalam keadaan diam panjangnya 4 meter. Panjang balok menurut pengamat yang bergerak terhadap balok dengan kecepatan 0,6 C adalah soal di atas dapat diselesaikan menggunakan rumus panjang relativistik atau kontraksi panjang, yaitu pengurutan panjang akibat gerak relatif pengamat atau benda. Rumusnya yaitu L sama dengan L0 akar 1 kurang P kuadrat per C kuadrat. Dengan keterangan L sama dengan panjang relativistik, satuannya meter, L0 panjang saat benda diam dengan satuan meter, dan V sama dengan kecepatan benda dengan satuan meter per sekon. Untuk penyelesaiannya diketahui L0 sama dengan 4 meter, kecepatan sama dengan 0,6 C, ditanya L sama dengan L0 akar 1 kurang P kuadrat per C kuadrat. L sama dengan 4 akar 1 kurang 0,6 C dikuadratin per C kuadrat. Menghasilkan L sama dengan 3,2 meter. Untuk Q&A yang kedua, masa diam sebuah partikel adalah M0. Massa partikel tersebut saat bergerak dengan kecepatan 0,8 C akan bertambah menjadi. Soal di atas dapat diselesaikan menggunakan rumus massa relativistik, yaitu rumusnya M sama dengan M0 per akar 1 kurang P kuadrat per C kuadrat, di mana M lebih besar dari M0. Dengan keterangan M sama dengan massa relativistik dengan satuan kilogram dan M0 adalah massa diam dengan satuan kilogram. P sama dengan kecepatan benda dengan satuan meter per sekon. Penyelesaian diketahui V sama dengan 0,8 C, ditanya M. M sama dengan M0 per akar 1 kurang P kuadrat per C kuadrat. M sama dengan M0 per 1 per akar 1 kurang 0,5
8C di pangkat 2 per C kuadrat. Dan menghasilkan M sama dengan 5/3 M0. Untuk Q&A yang ketiga, yaitu sebuah baut massa diamnya M0 bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, sehingga massanya menjadi 1/4 kali massa diamnya. Jika kecepatan cahaya adalah C, maka energi kinetik benda itu adalah, maka soal di atas dapat kita selesaikan menggunakan rumus energi relativistik atau E. Yang rumusnya adalah EK sama dengan E dikurang E0. EK sama dengan MC pangkat 2 dikurang M0C pangkat 2. Dengan keterangan E sama dengan massa relativistik, E0 sama dengan massa diam, M sama dengan massa relativistik dengan satuan kilogram, dan M0 sama dengan massa diam dengan satuan kilogram, C sama dengan kecepatan cahaya dengan satuan M per sekon. Penyelesaian diketahui M sama dengan 1/4 M0 sama dengan 5/4 M0. Ditanya energi kinetik. Energi kinetik sama dengan E dikurang E0. Energi kinetik sama dengan MC kuadrat dikurang M0C kuadrat. Energi kinetik sama dengan 5/4 M0C kuadrat dikurang M0C kuadrat. Energi kinetik yang dihasilkan yaitu 1/4 E0. Untuk Q&A yang keempat, yaitu Fajar mengendarai pesawat mata-mata ultra cepat dengan kecepatan 0,6 C terhadap Rani yang ada di bumi. Selangnya yaitu 3,4 kali 10 pangkat minus 6 sekon. Menurut Fajar, sejak ia meninggalkan Rani di bumi, terjadi ledakan pada jarak 100 meter. Menurut Rani yang ada di bumi, berapakah ledakan tersebut terjadi? Soal di atas dapat kita selesaikan menggunakan rumus dilatasi waktu atau kenisbian waktu, yaitu perbedaan pengamatan selang waktu akibat gerak relatif pengamat. Rumusnya yaitu delta T sama dengan delta T0 per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Penyelesaiannya yaitu diketahui delta T0 sama dengan 3,4 kali 10 pangkat minus 6 sekon dengan kecepatan 0,6 C. Ditanya delta T. Delta T sama dengan delta T0 per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Delta T sama dengan 3,4 kali 10 pangkat minus 6 sekon per akar 1 kurang 0,6 C pangkat 2 per C kuadrat, yang menghasilkan 4,2 kali 10 pangkat minus 6 sekon. Untuk Q&A yang kelima, yaitu Global Positioning System atau GPS adalah sistem yang menentukan letak objek di permukaan bumi dengan bantuan sinyal satelit. Pada ponsel dengan GPS, perkiraan lokasi ponsel dapat diberikan sebelum sinyal GPS diterima. Misalkan ada 2 menara pemancar sinyal ponsel dalam jangkauan ponsel, kedua menara itu terletak 6 km terpisah sepanjang jalan raya lurus. Berdasarkan penundaan sinyal, dapat ditentukan bahwa ponsel berjarak 4 km dari menara pertama dengan membentuk sudut 60 derajat dari arah jalan raya dengan menggunakan aturan kosinus. Maka jarak ponsel dengan menara yang kedua adalah, penyelesaiannya dari soal di atas dapat kita ilustrasikan sebagai berikut. Menggunakan aturan sinus, pada sisi A bisa kita temukan dengan aturan sinus, yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurang 2BC kali cos A. Sehingga kita misalkan posisi ponsel di titik C. Maka A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2BC cos A sama dengan A sama dengan 2 akar 7 km. Jadi jarak ponsel dengan menara B adalah 2 akar 7 km. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.
Sekian penjelasan materi teori relativistik pada Global Positioning System atau GPS dari kelompok navigasi. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.